Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video saya, sudah like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Terima kasih banyak saudara. Dan buat saudara yang mungkin baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk share buat orang lain agar bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih ya saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ada di sebuah dusun Gandu namanya, di daerah Simo, Boyolali. Di dusun ini ternyata ada gereja-gereja kecil dan saya ada di sebuah gereja kecil di sini. Gereja GSCA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Puji Tuhan dengan gembalanya Bapak Pendeta Yohanes Samin. Puji Tuhan dengan ibu, dengan istrinya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Karena di sini ada satu gereja yang kecil, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua ya. Shalom Pak. Shalom Ibu. Ini ngomong-ngomong Pak, gereja penjenengan pertama kali datang di sini, di dusun sini, ditempatkan di sini tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Belum ada gereja tentunya ya? Belum ada. Oh iya. Waktu itu karena saya menikah dengan istri saya, sehingga saya pindah dari Jakarta ya? Temanggung, dari Temanggung. ke tempat ini. Oh, ke dusun Gandu ini ya Pak. Ngomong-ngomong, ini swadaya apa bagaimana? Swadaya jemaat apa bagaimana nih bangunan gereja? Awal mulanya saya pelayanan di rumah, di ruang tamu. Yang kami layani itu adalah sudah tua-tua, opa dan oma. Jadi waktu itu kedua orang tua, mertua, dan juga ada satu adiknya, juga ada seorang mbah yang namanya Bu Yatemi dari ujung desa di sebelah barat. Dari situ saya menginjili mereka dan mereka percaya kepada Tuhan, dan cucunya pada saat itu juga mengikut Tuhan. Dan setelah ada persekutuan setiap hari Kamis pada waktu itu, ternyata saya bertemu dengan seorang tukang potong rambut. Karena waktu itu rambut saya sudah panjang, saya potong rambut, dan tukang potong rambut itu bersaksi bahwa dia habis dapat job, dapat panggilan untuk potong rambut gratis yang diadakan oleh gereja GPDI yang dipimpin oleh Pak Herno Sukartio, terus di Mejing sana. Dan saya dengan Pak Herno itu waktu itu baru kenal sekali di tempatnya Bapak Suyitno di Bandungan. Lalu setelah mendengar kesaksian dari tukang potong rambut itu, saya bertanya, rumahnya di mana? Di Mejing. Karena saya penasaran apakah benar Pak Herno yang ketemu di rumah Pak Yitno. Lalu saya cari dan saya ketemu, dan ternyata dia sudah mendapatkan berkat, yaitu dibangunkan gereja oleh misi Korea.
Lalu saya bertanya kepada Pak Pendeta Herno, apakah bisa menghubungkan saya dengan misi Korea? Dan Pak Herno ini mengatakan, ya bisa, lah saya besok akan ada pertemuan dengan Bu Maria dan dengan Mr. Jun. Dan saya setelah itu saya tidak menghubungi lagi. Tiba-tiba saya kedatangan tamu, yaitu Mr. Jun dan Pak Herno. Dan waktu itu saya ditanya oleh Mr. Jun, apakah di sini akan dibangun tempat ibadah atau gereja. Terus ditanya, apa di sini ada ibadah, ada persekutuan gitu. Tapi kok saya lihat tidak ada tanda-tanda di sini ada ibadah, kok nggak ada mimbarnya. Oh iya, itu ada salib kecil gitu di atas tembok. Dan saya katakan, ya mau dibangun. Tempatnya di mana? Itu tempat di belakang. Pas tanah ini juga dulunya rumah orang tua saya. Ceritakan. Ya, waktu itu pas kedatangan itu kebetulan rumah ini kan dulu tinggalnya orang tua. Tapi karena rumahnya itu sudah rapuh, itu langsung diturunkan, akhirnya jadi tanah gitu. Terus itu tim dari misi Korea, dia ke belakang, terus ditanya wawancara sebentar, itu apa ini mau dipakai tempat ibadah? Ya, kita memang kerinduan selama ini kita sudah buka ibadah itu di depan itu sudah 2 tahun, tapi cuma ada di ruangan tamu karena cuma 12 orang, itu orang tua itu jiwa-jiwa yang harus kita layani. Dan itu puji Tuhan, Bapak wawancara 5 menit, akhirnya pulang, mereka akhirnya dikasihin tahu kalau itu goal, dia mau bangun ini. Dan bangun ini pun tantangannya luar biasa, banyak rintangan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bangun ini sampai 3 bulan, saya sama Bapak itu kalau malam saya tidak pernah tidur. Karena kita apa yang sudah dipercayakan kita harus bertanggung jawab. Dan akhirnya bisa selesai sampai 3 bulan, dan pergumulan lagi, uang itu belum bisa mencukupkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita katakan Tuhan itu lebih kaya. Amin. Kita punya raja yang kaya. Terus ini belum pasang plafon, Bapak itu sudah dimarahi sama Mr. Yun gitu, harus jadi. Kalau nggak jadi kan tadi janjiannya mau suruh kembalikan uangnya suruh kembalikan. Tapi kita sebagai anak Tuhan selalu dibela oleh Tuhan dengan luar biasa. 3 hari Bapak punya teman itu bilang sama mereka, berapa butuhnya? 12 juta. Itu 3 hari ini jadi pasang plafon itu, dan kita bersyukur semua bisa berjalan dengan baik, sekalipun ada rintangan, ada tantangan kanan kiri ini, mereka belum mengenal Tuhan ya, apalagi ini kakak saya ini yang menentang kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita lebih bisa kuasa hanya dari Tuhan. Dan kita bisa jalani semua, bisa berjalan dengan baik, dan saya bersyukur ya, Pak Yo dipercayakan untuk sekalipun untuk orang tua, karena itu jiwa yang menentukan akhir harus bersama dengan Tuhan. Saya sama Pak Yo kita layani dengan tekun, dengan setia bersama dengan Tuhan. Saya mau setia perkara yang kecil ini, dan Tuhan untuk mempercayakan perkara yang besar. Dan saya bersyukur sampai sekarang tempat ini dipakai ibadah, dan 1 bulan sekali pakai hamba-hamba Tuhan, setiap hari Sabtu buat kuliah hamba-hamba Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Makanya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Itu perjalanan hidup kita selama ini, berarti gereja ini 5 tahun. Sudah 5 tahun berdiri ya, Bu, Bapak. Terus ngomong-ngomong, tadi ceritanya kan ibadah pertama waktu
Pak Yo datang di sini tuh pertama yang diinjili adalah mertua ya. Jadi orang tua dari ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu terima Yesus ya. Terima kasih, puji Tuhan, luar biasa. Kemudian mulai merambat adik Bapak diterima Tuhan. Begitu. Tetangga terima puji Tuhan, luar biasa. Dan kita juga bisa melayani di luar, tapi di rumah-rumah karena sudah tua kita mau menjemput ya kasihan nanti kalau naik motor ada resikonya, tapi kita tetap setia di keluarga. Jadi dilayani ke rumah-rumah ya, rumah. Orang tua yang sudah terima Yesus tadi tidak dilepaskan Ibu. Wah, luar biasa perjuangannya. Untuk berdiri gereja ini juga butuh perjuangan, teguh lutut, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan kasih pertolongan yang luar biasa. Saya bilang Pak Yo sama Ibu tuh lucu, karena ada uluran tangan dari orang lain yang membantu gitu, walaupun ada kekurangan-kekurangan yang harus butuh perjuangan lagi, doa, dan Tuhan cukupkan luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini sekarang sudah berapa jemaatnya? Sekarang ya memang karena kita yang dilayani orang tua. Dulu ya udah banyak, tapi yang dipanggil itu udah ada 12 jiwa. Tapi sekarang tinggal 3 kakak ya, paling enggak ya 10, 12 itu kalau aktif mereka. Yang lain kan sudah, yang sepuh-sepuh meninggal ya? Iya, sudah meninggal ya, udah dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau tekankan bahwa ketika mereka meninggal itu mereka sudah benar-benar pegang Tuhan Yesus ya. Dalam Tuhan. Kita pun juga yang menanganinya, yang mengurus semuanya, mengantarkan sampai ke makam. Dan di sana juga disaksikan masyarakat mereka yang belum kenal Tuhan, kita menguburkan mereka juga secara anak-anak Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Terus ngomong-ngomong, tadi saya dengar juga Pak Yo bilang dia kepengen sekali untuk bisa mengecat ulang karena gerejanya sudah agak lama catnya, jadi catnya banyak yang sudah melontok gitu ya. Jadi saya pengen lihat, mungkin dengan melihat begitu kita tunjukkan sama anak-anak Tuhan di luar. Jadi anak-anak Tuhan di luar bisa melihat bahwa oh ini memang membutuhkan bantuan uluran tangan. Jadi saudara, kita bisa lihat seperti pintu ini butuh di pernis ya, jadi butuh pernis, kemudian ini pintu ya, kemudian temboknya di bawah ini udah pada sudah melotok ya, itu udah melotok yang di bawah udah melotok. Begitu juga di ruang meeting belakang sudah rontok. Banyak yang mengelupas catnya, itu membutuhkan bantuan kita semua saudara. Kemudian di sini saya mau kasih tahu bahwa di sini alat musiknya hanya 1 gitar. Jadi untuk memuji Tuhan cuma hanya ada 1 gitar di sini. Saudara, mungkin saudara punya alat musik yang tidak terpakai saat ini. Saudara bisa bantu mereka untuk bisa mendapatkan alat musik di sini supaya mereka bisa ketika menyembah memuji Tuhan bisa lebih baik lagi di dalam penyembahan pujiannya mereka. Mereka butuh alat musik dan mereka tidak bisa mendapatkan itu kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka, karena di sini di dusun dan mereka hanya sedikit anak-anak Tuhan di sini dan kemampuannya mereka sangat minim, dan mereka membutuhkan uluran tangan saudara untuk membantu mereka. Saudara bisa hubungi saya kalau saudara mau membantu gereja sidang jemaat Allah di dusun dusun Gandu Kaliwungu ini. Saudara bisa hubungi saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Saudara, jangan saudara abaikan suara Tuhan yang ada di hati saudara. Ketika saudara menonton video ini dan ada ketukan di hati saudara, tangkap suara Tuhan itu, karena saudara dipilih untuk menjadi berkat buat gereja ini. Demikian saudara, saya akhiri
saudaralah yang menjadi berkat buat mereka. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa di-share agar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.